aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran awalam takunu taqilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islamul yawma bima kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka halaman selanjutnya, yaitu sholat bagi orang yang sakit yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin apakah kalian melihat tentang cara-caranya sholat bagi orang yang sakit? Ayo, bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana tata caranya sholat bagi orang yang sakit? Apabila sakitnya itu hanya kepala dan kakinya mampu untuk berdiri, maka sholatnya boleh berdiri tapi nggak apa-apa bersandar. Ya. Kalau semisal kakinya sakit, maka cara sholatnya duduk. Duduknya gimana duduknya? Bojong boleh. Kalau ininya masih bisa dilipat bu, kayak duduk di antara dua sudut. Kalau semisal sakitnya agak parah nih, ya nggak bisa duduk, maka tidur terlentang. Tidur terlentang apa terbaring? Terlentang itu yang miring. Ya, terlentang dulu. Kemudian kalau nggak bisa terlentang, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, gerakannya bagaimana? Gerakannya nggak bisa gitu ya. Maksudnya tidak bisa mengangkat tangan, kemudian juga tidak bisa berbicara, maka kita isyarat untuk mengedipkan mata. Ya, dalam hati. Kemudian kalau tidak bisa mengedipkan mata, ya berarti kita sudah berkewajiban untuk sudah. Manfaat sholat bagi orang yang sakit. Buka halaman 53 yang tadi telah kalian baca ya. Salah satu sholat fardu bagi orang yang sakit hukumnya tetap wajib, namun dalam pelaksanaannya dapat keringanan dari Allah. Ada beberapa hikmah yang didapatkan bagi orang yang sedang sakit dalam pelaksanaan sholat. Sholat antara hikmah tersebut sebagai berikut. Yang nomor satu, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita sakit, maka kesalahan kita yang telah kita lakukan selama sehat itu akan diingat semua. Ya. Kalau ada orang yang sakit, itu Allah itu cabut tiga sesuatu hal, 3 hal dari dirinya. Kalau orang itu sedang sakit. Yang nomor satu apa? Yang nomor satu itu cahaya wajahnya. Ngerti? Cahaya wajahnya diambil oleh Allah. Jadilah orang yang sakit itu wajahnya terlihat pucat. Ya, jadi kalau kalian berpura-pura sakit itu terlihat dari raut mukanya. Ya, karena orang yang benar-benar sakit itu dicabut nurnya, cahayanya. Ya, sehingga dia terlihat pucat. Yang nomor dua yang diambil oleh Allah darinya yaitu dosa-dosanya. Dosa-dosanya dicabut semuanya oleh Allah. Untuk sementara selama dia sakit. Kemudian yang nomor tiga, apa yang dicabut oleh Allah dari dirinya yaitu gairah makannya, selera makannya. Ya, jadi kalau orang sakit itu karena sudah dicabut selera makannya, kenikmatan dari tubuhnya.
Ya, sehingga kalau ada orang yang sakit lama terus meninggal, insya Allah meninggalnya itu husnul khotimah. Karena apa? Karena dosa-dosanya sudah dicabut. Ya, jadi kalau kalian menjenguk orang sakit, kalian itu jangan hanya ngomong semoga sembuh ya, yang sabar ya, nggak seperti itu. Kalian harus meminta doakan saya ya, semoga saya jadi orang yang baik. Karena apa? Doanya orang yang sakit itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Jangan lupa nanti orang yang sakit itu disentuh. Ya, orang yang sakit itu disentuh. Kalau menyentuh orang yang sakit, maka apa? Dosa-dosanya kalian itu berguna. Contohnya, Bisa juga ada berarti loh. selalu mereka ini orang yang sakit itu bisa ini loh tadi apa? Menyentuh orang yang sakit bisa menunjukkan dosa yang kecil lah dulu ya. Tapi yang besar itu harus ditobati. Kalau Boleh besok. mesum ngomong yang tidak terpuji semuanya nanti dosanya. Ya, menyakiti diri sendiri itu tambah dosa berarti. Ya. Kemudian yang nomor 2, manfaat sholat ketika sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala makin cinta kepadanya. Jadi kalau kalian itu tetap melaksanakan sholat di ketika sakitnya kalian, orang yang rajin beribadah akan dicintai oleh Allah. Itu dalam kondisi sehatnya. Apalagi kalau kalian itu sedang kondisi sakit, ya. Maka apapun yang kamu minta, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bukan permintaan kalian itu, karena permintaan kalian itu tidak baik. Ya, bisa menyebabkan kalian itu tambah jauh dari ketakwaan. Jadi nggak Allah kamu. Itu tandanya Allah itu sayang sama kamu. Semisal kalian itu semisal dikabulkan nih, kamu dapat HP, sehingga kamu telepon sama waktu sekolah. Ya, sehingga kamu tambah elek, supaya ngaji gak ngaji lagi. Sehingga Allah itu tahu apa yang akan terjadi berikutnya, sehingga dari kabulkan. Paham? Semisal aku lo mari loro, itu ada rumah sakit gue, aku cuma berdoa kepada Allah, aku ingin sepeda listrik. Kenapa ya kok nggak dikabul sama Allah? Ini sampai merasa bisa sepedaan sampai embun. Ya, tanpa tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalau terbuka mati. Makanya sama Allah itu tidak dikabulkan dulu. Kita harus yakin apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Kalau sama Allah tidak dikabulkan berarti itu tidak baik itu kita. Paham? Yang ketiga, hikmahnya hati menjadi lebih tenang dan tentram. Coba kalau kalian itu meninggalkan sholat, hati kalian gelisah apa enggak? Gelisah, kowe merasa bersalah. Nah, itu berarti tandanya kalian itu masih punya iman. Kalau sudah nggak punya iman, kalau kalian itu imannya sudah hilang, maka lek gak sholat itu kayak sudah biasa. Ya, contohnya orang yang nggak pernah mencuri pertama kali dia itu kayak dihantu merasa bersalah. Kemana-mana takut ketahuan, kemana-mana takut gitu ya. Akan bawaannya tuh berdek terus. Kalau sudah kebiasaan mencuri, juga gak takut aneh. Ya, karena imannya sudah hilang. Ya. Kemudian, nah itu yang ditakuti kalau hilang iman, jangankan mencuri, membunuh seseorang pun dianggap sepele. Kalau sudah imannya hilang. Jadi maka dari itu kita kalau setelah sholat itu dianjurkan untuk meminta ditetapkan iman dan Islamnya sampai kita meninggal. Karena kalau sampai hilang imannya ini berarti kita fix ada di neraka. Nah, selamanya. Bu Guru sampai kapan? Selamanya sudah ada batas waktunya. Kalau sudah ada di akhirat ya, kita sudah diputuskan ada di surga atau neraka, maka kita itu tidak akan bisa lari darinya sampai kapan. Karena kehidupan itu ada dua, kehidupan dunia dan akhirat. Akhirat itu kekal selamanya, wes kalau kehidupan mana? Sing terakhir. Kalau sampean diputuskan ada di neraka ya di neraka sudah bisa. Bu, tapi kalau Kalau kalian itu punya fantasi berbuat baik
Nanti datang rokok. Tapi biasanya uang sing wis dileboran rokok itu akan dicabut ingatannya dari semua hal-hal yang telah dia pelajari, yang telah dia langgar. Bisa baca Al-Fatihah tapi melanggar. Nanti baca Al-Fatihahnya itu akan lupa. Ya. Bisa mulai nggak? Bisa mulai? Bisa mulai ya. Sekarang waktunya kita ice break dulu sebentar, ya kan? Jika kalian itu biasanya menulis angka dengan jari, maka sekarang cluenya, peraturannya kita menulis angka dari 1 sampai 10 itu dengan menggunakan bahasa tubuh. Kalian siap? Siap. Fokus. Satu-satu dong. Ya. Ayo berdiri. Berdiri. Coba gambarkan